Baik, selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kembali dengan saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan juga komunitas Mbako Mbaki, komunitas pemerhati sejarah di Kecamatan Mbaki dan sekitarnya, termasuk Kecamatan Grogol, Kecamatan Batak, Kecamatan Kartosuro, sampai ke Kecamatan Wonosari di Kabupaten Klaten. Karena dulu wilayah ini memiliki latar belakang sejarah yang sama. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang bagaimana kondisi Mbaki di tahun 1861. Saya ambil dari peta topografis card dari Residensi Surakarta tahun 1861. Pada waktu itu Mbaki masih berada di daerah kekuasaan dari Kesultanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono ke-9. Baik, yang pertama adalah kondisi Kali Mbaki. Kali Mbaki ini ada Dodo dan Blimbing. Kalau kita dari sekarang dari Pasar Bawo menuju ke Blimbing, itu kita akan melewati sebuah jembatan yang disebut Jembatan Payon. Nah, dulu kali yang di Jembatan Payon ini tahun 1861 belum ada. Jadi ini belum ada sodetan karena itu adalah kali buatan. Jadi ada di video saya yang lain di channel saya juga membahas tentang Kali Mbaki tahun 1000, pembuatan Kali Mbaki tahun 1917. Ya, ini belum dibuat, masih belum ada, masih berupa sawah. Kemudian kontur-kontur aliran kalinya masih sangat berkelok karena kalau misalnya kita lihat di Google Maps sekarang itu Kali Mbaki itu ada bagian yang lurus dan tidak alami, karena kali alami itu kebanyakan berkelok, jadi lebih berkelok. Kalau yang di Kali Mbaki yang sekarang tidak. Nah, ini masih berkelok, masih sangat berkelok. Kemudian yang kedua tentang pabrik. Jadi di Mbaki tahun 1861 itu sudah ada 4 pabrik. Yang pertama ini ada SF, ada simbol SF. SF itu adalah sukir pabrik, berarti pabrik gula. Jadi dulu di Temulus itu sudah ada pabrik, makanya sekarang menjadi Dukuh Pabrik. Di Dukuh Pabrik, Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, itu dulu adalah pabrik gula dan kemudian berubah menjadi pabrik tembakau. Terus selanjutnya ada lagi logo SF juga, supir pabrik di Bentaan. Jadi kalau kita dari Jembatan Mbaki kemudian ke selatan, setelah Kuramil sebelum tikungan itu di sebelah kiri jalan, jadi di timur jalan itu dulu ada pabrik, makanya di sekitar situ disebut Mbabrian. Jadi di sekitar belakangnya rumahnya Pak Agus Sanyo atau Ayam Bakar Pak Cipto itu dulu adalah eh, pabrik, makanya kampung di sekitar itu dulu sekarang disebut Kampung Babrian. Nah, kemudian di Siwal ada simbol IF atau Indigo Fabrik. Indigo adalah zat pewarna pakaian warna biru alami yang dulu sangat laku keras sekali di Eropa ataupun di Hindia Belanda. Jadi dulu ada dua pabrik indigo di Mbaki, ada di Siwal dan juga di Ngeruki. Jadi di Ngeruki itu dulu juga ada indigo fabrik. Jadi ada sebuah cerita juga dari teman saya bahwa dulu pernah ditemukan sebuah terowongan di dekat sebuah kali di sekitar Ngeruki. Mungkin kalau cerita itu benar, mungkin itu adalah bagian juga dari pabrik indigo di Ngeruki. Kemudian selain pabrik ada juga dari paling bawah, tapi ini sudah bukan di wilayah Mbaki lagi, ini ada PG itu bukan pabrik gula tetapi pesanggrahan. Jadi ini bukan pesanggrahan Mangunarjo. Kali ini sekarang sudah lurus, ini Bengawan Solo, ini aliran Bengawan Solo. Sekarang di era Soeharto ini diluruskan. Lah PG ini berada di sekitar Parangjoro. Tetapi sekarang kondisinya saya
belum tahu apakah masih ada bekasnya atau sudah menjadi perkampungan. Kalau dilihat di peta, sekarang sudah menjadi perkampungan. Sekarang sudah tidak berfungsi lagi, tidak seperti di Nanganharjo yang masih berfungsi sebagai pesanggeran. Nah, ada pesanggeran, kemudian di sini ada TL. TL itu adalah Tabak Lodge, jadi singkatan dari Tabak Lodge. Tabak Lodge itu atau los bako adalah gudang untuk menyimpan tembakau. Tahun 1861 jumlahnya masih ada 2 karena industri tembakau belum semeriah setelah tahun 1900. Karena di peta Mbaki tahun 1930 itu di Mbaki dan sekitarnya, jadi dari Grogol, Mbaki sampai Gatak itu ada sekitar 120 gudang tembakau di Mbaki. Dan sekarang bekasnya masih bisa dilihat di Google, itu masih bisa dilihat kota-kotanya. Ada 2 Tabak Lodge di sekitar Gedongan dan di sini ditulis di sekitar Sudinan. Kemudian selain Tabak Lodge, ini ada lagi simbol LH atau Lanhuis. Lanhuis itu juga bisa diartikan sebagai rumah peristirahatan, tetapi saya tidak tahu letaknya di mana, di sekitar Manang ini. Saya tidak tahu di mana letak dari Lanhuis tersebut, apakah masih ada sisanya atau tidak, saya belum pernah mengecek. Tetapi dulu di sekitar Manang dan Siwal ini ada sebuah Lanhuis. Kemudian ada nama-nama yang sekarang juga masih familiar. Ada Blimbing, ada Bedodo, ada Tinggen, Jati, Jetis. Ya, ini ada Trau, saya tidak tahu ini Trau artinya apa. Apakah sekarang masih ada atau tidak tahu, atau tidak saya tidak tahu. Kemudian ada Duet, Tempel, Awaru, Siwal, Gundang, Jetis lagi. Jetis ini adalah sekarang masuk di Manang, Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol. Kemudian Tebon, nama Tebon sudah ada di tahun 1861. Sawan, Kudu, Demalang, Telobong sekarang masuk di Kecamatan Grogol. Padaan, Mbaki Tinggin sekarang menjadi Tinggen. Bintakan, Teplok, Butuh. Kemudian Gentan juga sudah ada. Manang. Nah, itu adalah nama-nama yang sekarang masih dipakai dan dulu ternyata sudah ada dari tahun 1861. Nah, selanjutnya adalah jalan. Jalan utama sekarang, jalan utama Mbaki ke Klaten, ke arah Gelandu, ke arah Pakis itu sudah ada. Jadi memang itu jalan itu sudah lama, memang sudah lama. Ini dari Gedangan, kemudian ada nama Wangkung atau Wangkang, ini Lopo sudah ada, kemudian Rudu, melewati Tebon. Ini adalah sekitar Polsek Mbaki. Jadi pojokan ini adalah Polsek Mbaki. Dulu belum ada pabriknya karena setelah tahun 1900 itu di sini didirikan sebuah pabrik tembakau di belakang kantor polisi, sekitar kantor polisi Kawah dan kantor kelurahan Mbaki Pandian itu dulu adalah pabrik. Nah ini tahun 1861 belum ada. Kemudian melewati Sawan, dan ini jembatan Mbaki, terus mentok, terus kemudian menikung. Tadi saya ceritakan bahwa di situ ada pabrik gula. Terus melewati Kepuh juga sudah ada tahun itu, sudah ada namanya, sudah disebut Kepuh. Sampai ke Daleman, sampai ke ini ada Teloyo, kemudian sampai ke Pakis. Nah, begitulah kira-kira kondisi Mbaki di tahun 1861. Masih ada sudah ada persawahan, kemudian pabrik dan sebagainya. Bahkan pabrik yang di Colomadu itu usianya hampir sama dengan pabrik yang ada di Bintaan dan juga di Temulus. Siwal juga ngerugi. Demikian tadi cerita saya tentang kondisi Mbaki di tahun 1861. Semoga berkenan dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih, saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan komunitas Mbako Mbaki. Atur